time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Indasari dengan NIM 230045000 dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Hubulatan Duri Cabang Ujung Tanjung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural dan Moderasi Beragama yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Muhammad Fikri Az-Zahari MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menstate atau menanggapi video viral tentang toleransi, sinergi FKUB dan Polri menjaga kerukunan umat beragama serta menciptakan suasana aman dan kondusif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau kita kenal dengan Nataru tahun 2025 di Kota Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan dengan pendekatan 5W dan 1H. Untuk itu mari kita simak dulu videonya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Natal Oikumene 2025 Kota Batam, Kepulauan Riau yang digelar pada Senin dinilai dapat menjadi cerminan masyarakat sebagai bandar dunia madani. Hal tersebut tercerminkan dari tingkat kerukunan beragama di Kota Batam yang meningkat sekitar dari tahun sebelumnya. Perayaan Natal Oikumene 2025 yang digelar pada Senin 29 Desember di Kota Batam, Kepulauan Riau begitu ramai dan meriah, namun tetap hikmat. 8.000 kursi disediakan untuk menampung umat yang hadir dalam Natal Oikumene tahun ini. Kebersamaan dalam perayaan Natal dinilai menjadi cerminan Kota Batam sebagai bandar dunia madani, kota dunia yang beradab. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menebarkan kebaikan dan mengedepankan kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Batam ini negeri yang heterogen, negeri yang plural, negeri yang tingkat keberagamannya luar biasa. Ya, sungguh pun begitu, karena seluruh warganya kompak, berbendanya kompak. Alhamdulillah kita sangat aman, harmoni, luar biasa. Nah, itulah mimpi yang sebenarnya terkandung dalam visi Batam, yang mewujudkan Batam sebagai bandar madani. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Budi Darmawan, menyebut indeks kerukunan beragama di Kota Batam mengalami kenaikan. Secara persentase, indeks kerukunan beragama itu naik. Cuma secara tingkat pada maksudnya ranking, itu mungkin kita tidak mendapat ranking di dalam kerukunan indeks kerukunan, tapi persentase naik 7,berapa%. Keindahan Natal Oikumene ini membuktikan bahwa toleransi antar umat beragama harus terus dijaga. Insyaallah kita tidak berhenti. Yang pertama, media silaturahim kita nanti ada khusus ya, cara beragama dan affairs. Yang kedua, komunikasi yang berlanjut namanya, nanti disusunnya timelinenya, waktu-waktunya. Itu kan kita tidak lanjutin. Terima kasih. Selanjutnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Sekarang sedang ada penilaian namanya indeks kerukunan beragama di Indonesia. Tahun 2023 kita mendapat indeks tertinggi. Nanti kita juara 1 di Indonesia. Kondisi itu 2023, 2022, 2024 nilainya masih bagus, cuma tidak dapat nominasi. Nah, sekarang masih dilakukan penilaian, kita nggak tahu dari TNI, dari pusat dia tidak menampakkan diri, bukan mampu gaib kan ya, dia tidak menampakkan diri, dia acak, ya acak-acaknya orang wawancara. Nah, kalau ada berita-berita yang berkaitan dengan rumah ibadah, itu sementara proses perintah ke stop dan bantu. Beritanya agak bagus karena berita persoalan rumah ibadah, misalnya ada yang lain berbeda itu, baik sesama agamanya atau antar agama, itu akan menurun nilai.
Makanya beberapa kejadian di kota-kota itu saya tracking sampai mencuat. Karena tim lagi nilai tim penilai. Kita nggak tahu orangnya di mana posisinya, semua kita nggak tahu. Apakah dia di Singkedo sekarang, apakah dia di kota-kota atau dia di mana, kita nggak tahu. Siapa diwawancara dia diacak, sampai dengan apa survei pilpres belum ada kan, seperti itu lah diacak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan kita akan membangun komunikasi tim. Kenapa? Karena kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Kota Batam. Kita harus memberi informasi yang sangat bagus tentang kehidupan beragama di Kota Batam. Kenapa? Kalau ada berita sedikit saja, itu efeknya luar biasa. Bisa investasi kan bisa masalah juga Pak. Orang luar mau investasi kita, karena wilayah kita ini kan bukan wilayah perkebunan, bukan wilayah pertanian, bukan wilayah perikanan. Wilayah kita ini kan kota jasa, bangun gedung disewakan. Agak mirip lah dengan Singapura. Agak mirip, tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini memang diatur oleh undang-undang kebebasan berpendapat dan berkumpul. Kita kan diberi kebebasan berpendapat dan berkumpul. Luar biasa lah kebebasan kita. Kebebasan kita ini memang tidak membatasi lah. Ya. Dibedakan dengan negara-negara lain begitu ketat. Ya. Ketat. Kita bersyukur berada di Indonesia. Siapa saja yang melaksanakan kehidupan beragama, kegiatan beragama, semua agama yang lain mendukung. Tidaklah Waisyah aman, dan luar negeri datang namanya Tudong kan 2025 aman. Yang lain Islam mengadakan Idul Adha kemarin aman. Aman dalam arti dia bisa melaksanakan kegiatan keagamaan dan dari agama lain membantu. Kayak agama Buddha waktu Ramadan dia bantu takjil orang berbuka. Mungkin di waktu Idul Adha ada yang nyumbang hewan kurban dari non muslim. Dan juga ada kegiatan agama lain kita dari agama lain juga datang. Kemarin acara musyawarah MPW, musyawarah persatuan wilayah gereja Sekepri, mengumpul semua pendeta, kita datang. Tribuners, demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam, Provinsi Kepri. Dari video tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025, Forum Kerukunan Umat Beragama dalam FKUB Kota Batam menggelar kegiatan bertajuk Bersinergi Merawat Kerukunan dan Kondusivitas Umat Beragama menjelang Natal dan Tahun Baru tanggal 29 Desember 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sebuah rumah makan di Kota Batam dan menjadi wadah silaturahmi serta dialog antar berbagai unsur masyarakat dan pemerintah. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain perwakilan Kementerian Agama, pengurus FKUB, Polri, TNI, pemerintah daerah, kejaksaan, organisasi keamanan, serta tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagamaan yang ada di Kota Batam. Dalam sambutannya, FKUB Kepulauan Riau menekankan bahwa kerukunan umat beragama merupakan model penting dalam menjaga stabilitas sosial. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati perbedaan keyakinan, serta memperkuat dialog antar umat beragama.
guna menjaga konflik dan kesalahpahaman yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau menyampaikan bahwa perayaan Natal merupakan momentum penting bagi umat Kristiani. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar umat Kristiani dapat menjalankan ibadah Natal dengan penuh kekhusyukan tanpa rasa khawatir. Dari pihak Polri, masyarakat dihimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Polri juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan. Selain itu, jajaran intelijen Polri akan melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul selama masa perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pihak TNI menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kerjasama antar instansi diharapkan mampu menciptakan kondisi yang aman sehingga seluruh masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan damai. Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan juga lancar. Melalui forum ini, seluruh peserta komitmen untuk turut menjaga semangat toleransi dan persaudaraan. Harapannya, kerukunan antar umat beragama di Batam tetap terpelihara sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis, damai, dan juga saling menghormati. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil ialah kegiatan sinergi FKOB dan berbagai instansi di Batam ini merupakan upaya preventif untuk menjaga kerukunan dan juga keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Melalui dialog kerjasama dan penguatan toleransi antar umat beragama, diharapkan masyarakat Batam dapat hidup rukun serta merayakan hari besar keagamaan dalam suasana yang aman, damai, dan juga harmonis. Saya Ria Indasari, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.